Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Aduh, Kanita rindu banget ke Medan. Tapi gimana ya, jauh. Lagi pula sekarang kan gak boleh mudik. Aduh gimana ya, pada kangen banget. Kanita, Ada siapa yang datang ya? Kanita. Ada Kamanti. Kanita apa kabar? Kok tampaknya kayak sedang bersedih? Iya, Kamanti, Kanita kangen sama saudara di Medan. Apa kabarnya mereka ya? Oh, Kanita, walaupun kita nggak ketemu sama saudara-saudara kita di tempat yang jauh, di pulau yang jauh, tapi kita harus percaya Tuhan Yesus pasti menjagai mereka. Oh iya ya, amin. Bener ya, pasti Tuhan jagai ya. Hari ini kan hari Minggu, saatnya kita beribadah dengan teman-teman, dengan adik-adik di Iya, rumah. berarti adik-adik udah pada nunggu nih ya Kak ya? Betul, kita sapa dulu yuk. Yuk, halo adik-adik, apa kabar? Luar biasa pasti Kamanti ya. Iya. Yuk adik-adik, sekarang kita sudah siap ya, kita mau beribadah ya Kamanti ya. Betul. Yuk tapi kita berdoa dulu Kamanti Ya. ya. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami berkumpul, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau beribadah hari Minggu ini Tuhan. Walaupun kami Tuhan masih online, tapi kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami, urapi kami semuanya, adik-adik yang di rumah dan kakak-kakak yang ada di sekolah minggu. Berkati supaya kami semuanya bersukacita dan kami mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah berdoa sama Kanita. Nanti mau ajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Adik-adik ingat kan, setiap hari itu adalah harinya Tuhan. Jadi yuk kita naikkan pujian ini. Hari ini adalah harinya Tuhan. Semuanya boleh bangkit berdiri. Hari ini, hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini
Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan Kak Manti ya. Adik-adik sekarang kita lanjut lagi, adik-adik tetap berdiri ya. Adik-adik kita akan memuji Tuhan. Puji Tuhannya dengar dia panggil nama saya dan juga dia panggil namamu. Adik-adik boleh sebut nama kakaknya, nama temannya, adiknya boleh adik-adik ya. Yuk kita bangkit berdiri adik-adik, kita tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Adik-adik sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik sekarang kita akan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memuji Tuhan. Kita akan sembah Dia, Bapa Engkau baik. Kau selalu baik.
Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau menjamah setiap adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan. Saat ini Kau berbicara kepada mereka Tuhan. Jamah adik-adik kami Tuhan, supaya mereka sungguh mengenal Engkau lebih lagi. Dan mereka dijamah dan mereka bersuka cita. Mereka memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau sanggup berbicara kepada setiap adik-adik kami, sekalipun mereka masih kecil-kecil Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu atas mereka Tuhan. Dan kami berdoa untuk orang tua mereka yang mendampingi adik-adik kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, jamah setiap orang tua. Biarlah Engkau sendiri yang memberi kekuatan kepada orang tua mereka Tuhan, untuk membawa anak-anak ini kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tidak ada jarak, tidak ada waktu Tuhan. Engkau dapat lakukan semua yang Kau mau Tuhan. Terima kasih. Urapi pembawa firman Tuhan saat ini juga. Engkau menjamah mereka Tuhan. Kau menjamah Kak Eri Tuhan. Engkau menjamah adik-adik kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi Kak Anita cerita ya, kalau Kak Anita sedang kangen sama keluarganya di Medan. Tapi karena jaraknya sangat jauh, Kak Anita nggak bisa deh langsung bertemu dengan mereka. Kalau Kak Anita mau ke sana, berarti Kak Anita harus menggunakan pesawat terbang atau kapal laut. Tapi mungkin akan lama ya ketemu dengan mereka karena jaraknya sangat jauh adik-adik. Nah, tapi tahukah adik-adik, Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian memiliki tubuh yang berbeda loh, yaitu tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan Tuhan Yesus bisa berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dalam waktu yang singkat. Tubuh kebangkitan Tuhan Yesus juga bisa menembus tembok loh. Bagaimana ya ceritanya? Adik-adik, simak firman Tuhan hari ini ya. Adik-adik, kalian sudah mendengar firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Tapi murid-murid Tuhan Yesus belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka belum percaya bahwa Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit. Mereka hanya mengetahui bahwa kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Nah, adik-adik, pada malam harinya, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dalam sebuah rumah yang pintu-pintunya dikunci. Mengapa pintu-pintunya dikunci? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa kubur Tuhan Yesus kosong karena Tuhan Yesus sudah dicuri oleh murid-muridnya. Padahal itu semua bohong ya adik-adik. Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Tidak ada yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Nah, di dalam rumah itu, murid-murid Tuhan Yesus sedang membicarakan tentang kubur Tuhan Yesus yang sudah kosong. Mereka bertanya-tanya, kemana ya Tuhan Yesus? Kok kuburnya kosong? Adik-adik, di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Wah, bagaimana caranya Tuhan Yesus bisa masuk? Seperti yang tadi Kak Eri sudah katakan, setelah Tuhan Yesus bangkit, tubuh Tuhan Yesus itu sudah berubah. Tuhan Yesus tubuhnya adalah tubuh kebangkitan yang bisa menembus tembok, bisa masuk ke dalam sebuah ruangan meskipun ruangan itu terkunci dari dalam. Hebat sekali kan Tuhan Yesus adik-adik? Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sewaktu murid-muridnya melihat Tuhan Yesus, mereka sangat terkejut. Mereka mengira telah melihat hantu.
Tuhan Yesus tahu bahwa mereka semua sangat terkejut dan juga takut. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata sesuatu kepada mereka. Yuk adik-adik kita baca Alkitabnya dari Lukas 24 ayat 38 dan 39. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, minta tolong mama papahnya membacakan ya. Yuk kita baca. Lukas 24 ayat 38 dan 39. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Tuhan Yesus mengatakan seperti itu sambil memperlihatkan bekas luka di tangannya, di kakinya, dan juga bekas tombak di lambungnya. Dan ketika mereka masih belum percaya, Tuhan Yesus memakan ikan. Tuhan Yesus makan ikan goreng yang diberikan oleh murid-muridnya. Nah, kalau hantu tidak bisa makan ikan, tetapi Tuhan Yesus bisa makan ikan adik-adik. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukan hantu, tapi Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit dari kematian. Melihat itu, akhirnya murid-murid pun percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Yes, Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka pun bersukacita melihat Tuhan Yesus. Tadinya murid-murid Tuhan Yesus merasa sedih karena Tuhan Yesus sudah disalibkan dan sudah mati dan dikuburkan. Tetapi setelah mereka melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka berubah menjadi sukacita. Mereka tidak sedih-sedih lagi adik-adik. Tuhan Yesus benar-benar menepati janjinya bahwa Ia setelah mati disalibkan akan bangkit pada hari yang keberapa adik-adik? Iya, yang ketiga. Nah, jadi akhirnya murid-murid Tuhan Yesus sudah percaya ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi ada satu orang murid Tuhan Yesus yang tidak hadir pada malam itu. Namanya adalah Thomas. Siapa adik-adik? Iya, Thomas. Murid-murid yang lain menceritakan kepada Thomas bahwa mereka melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tapi ternyata Thomas tidak percaya. Thomas bilang begini kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Wah adik-adik, Thomas tidak percaya. Meskipun murid-muridnya semua sudah menceritakan kepada Thomas tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tapi Tuhan Yesus ingin supaya semua muridnya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit. 8 hari kemudian, murid-murid Tuhan Yesus dan juga Thomas berkumpul lagi di rumah itu. Mereka mengunci semua pintu. Dan Tuhan Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka seperti waktu pertama kali. Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Adik-adik, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Thomas itu belum percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengatakan sesuatu kepada Thomas. Adik-adik, yuk kita baca lagi Alkitabnya dari Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Yuk kita baca Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ketika melihat Tuhan Yesus,
Thomas langsung percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi Thomas. Tuhan Yesus tidak menghukum Thomas, meskipun sebelumnya Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit. Adik-adik, sebelum murid-muridnya yang lain melihat Tuhan Yesus, mereka juga sama seperti Thomas, tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus sudah berkali-kali mengatakan bahwa setelah kematiannya, Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sayang kepada semua orang. Dan Tuhan Yesus memberikan kesempatan yang sama untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh keselamatan. Sama seperti Tuhan Yesus sayang kepada kamu dan juga kepada kakak. Adik-adik, Kak Eri mau bertanya nih kepada kalian. Apakah kalian pernah melihat sendiri Tuhan Yesus ketika mati disalibkan di Bukit Golgota? Siapa yang pernah melihat? Atau apakah adik-adik pernah melihat kuburan Tuhan Yesus yang kosong dan batunya terguling? Siapa yang pernah melihat sendiri dengan mata kalian? Pasti belum pernah ada yang melihat kan? Kak Eri juga belum pernah melihatnya. Karena itu terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, tapi apakah kamu percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga? Apakah kamu percaya bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi? Adik-adik, kalau kamu percaya, artinya kamu adalah orang yang berbahagia. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Mengapa disebut berbahagia? Karena untuk semua orang yang percaya ada keselamatan. Adik-adik, peristiwa ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Tuhan Yesus memang sudah mati di kayu salib dan dikuburkan. Tetapi Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Karena Tuhan Yesus bangkit, artinya Tuhan Yesus hidup. Yes, Tuhan Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup, maka Tuhan Yesus bisa menolongmu ketika kamu membutuhkan pertolongan. Dan Tuhan Yesus juga bisa menghibur hati kamu ketika kamu sedang bersedih. Mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia sudah bangkit dan Tuhan Yesus hidup. Nah, sekarang waktunya kita belajar ayat hafalan dari Yohanes 20 ayat 29, yaitu ayat yang tadi kita sudah bacakan dari Alkitab. Yuk kita sebutkan ayat ini ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Adik-adik, yuk kita hafalkan ayat ini dengan cara mengganti kata mereka dengan nama kita masing-masing ya. Yuk, 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah Eri yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah Eri yang tidak melihat namun percaya.
Yohanes 20 ayat 29b. Adik-adik, bagi kamu yang baru pertama kali mendengar kisah ini, maukah kamu percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga? Bagi kamu yang baru pertama kali mendengar kisah ini, apakah kamu mau percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkanmu? Kalau kamu mau percaya, mari ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus saya dari hukuman dosa. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan keselamatan dan hidup yang kekal untuk saya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan mengasihi saya dan akan selalu menyertai saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, sekarang untuk adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Kak Eri ingin bertanya kepada kalian, apakah kamu mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarmu? Misalnya kepada mama, papa, kakek, nenek, atau adik dan kakak di rumah? Puji Tuhan, Tuhan Yesus akan menyertaimu ketika kamu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Foni akan membawakan kegiatan yang berhubungan dengan ayat hafalan kita hari ini. Adik-adik bisa tiru kegiatannya di rumah ya. Yuk kita simak. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini, Kak Foni akan mengajak adik-adik berkegiatan membuat prakarya. Nah, apa prakaryanya? Bagaimana cara membuatnya dan apa bahan-bahannya? Yuk, kita akan saksikan ya sama-sama. Yang kita butuhkan adalah 1 lembar kertas, kita bisa juga gunakan karton, kertas krep berwarna merah dan warna putih. Nah, jika adik-adik tidak mempunyai kertas krep, bisa menggunakan tisu ataupun juga menggunakan kertas lipat ya. Kemudian lem dan juga gunting. Yuk, kita mulai membuatnya ya. Kita ambil kertas putih ini, lalu kita gambar hati di atas kertas ini dan kita gunting. Di atas kertas yang berbentuk hati ini, kita lukis pola telapak tangan kalian ya. Ambil kertas krep atau tisu dan kita potong-potong. Di sini kakak memotongnya sekitar ukuran 3 cm. Atau juga bisa bebas sesuai dengan yang kalian inginkan. Gulung kertas krep tisu ini menjadi seperti gumpulan bola. Kita buat yang banyak ya. Kakak telah membuat banyak sekali, berwarna merah dan berwarna putih. Oleskan lem di bidang tangan. Dan tempelkan bola-bola gumpalan tisu berwarna putih yang sudah kita gulung tadi satu persatu, ditempel sampai penuh.
Selanjutnya, bagian yang kosong ini kita tempelkan dengan gumpalan bola berwarna merah. Tempelkan sedekat mungkin ya, sehingga tidak ada celah yang kosong. Setelah kita mengisi penuh gambar hati ini dengan bulatan berwarna merah dan putih, kita akan menggambarkan warna hitam di atas telapak tangan putih ini, dan kita hiasi tempat yang kosong dengan gambar-gambar kesukaan kalian. Adik-adik bisa menempelkan ini di dinding atau di depan pintu kamar kalian ya. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya, mengapa ada bulatan hitam di atas telapak tangan putih ini? Nah, adik-adik, telapak tangan ini berlambang dari tangan Tuhan Yesus yang telah tertusuk oleh paku di tangan kiri dan di tangan kanan Tuhan Yesus ya. Dia menderita di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan juga gambar hati ini melambangkan hati kita yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Seperti adik-adik dan kakak yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Nah, adik-adik, wah, sungguh luar biasa ya. Kasih Tuhan kepada kita semua. Yuk, kita mau akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kalau Engkau sudah mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau hidup, dan kami percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yuk adik-adik, saat ini waktunya kita mendengarkan berkat dari teman-teman kita yang luar biasa. Yuk kita dengarkan sekarang ya. Adik-adik, hari ini kita sudah selesai ibadahnya. Yuk adik-adik, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita akan doa tutup ya adik-adik. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami sudah beribadah, kami sudah bersukacita, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang menolong kami, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, berkat-Mu atas adik-adik kami dan berkat-Mu atas keluarga-keluarga Tuhan, supaya terus Kau menjagai keluarga-keluarga adik-adik kami di tempat ini. Kemanapun kami pergi, darah Yesus membungkus kami. Jauhkan kami daripada sakit penyakit Tuhan, jauhkan kami daripada
COVID-19 ini, kami berdoa supaya seluruh anak-anak Tuhan dijagai, dibungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkat-Mu atas mereka, kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.